Selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Direktur Keuangan PT Bluebird Tbk, Bapak Eko Yulianto. Yang saya hormati Vice Presiden PT Bluebird Bali, Pak Panca Widiatna. Kemudian Kadis Hub dari Kabupaten Badung, saya mewakili di sini. Sekarang sesuai dengan anjuran pemerintah, kita melaksanakan vaksinasi ketiga, yaitu vaksin booster yang gunanya adalah untuk memperkuat sebenarnya, ya memperkuat kembali imunitas kita atau daya imun dari vaksin yang pertama dan kedua tadi. Perusahaan kepada bapak-bapak sekalian bekerja sama dengan Polda, karena juga ini adalah program pemerintah untuk kita bersama menciptakan kekebalan secara kelompok. Sekarang adalah kekebalan kelompok pada para pengemudi, yang mana juga kita ketahui bahwa karyawan dari Bluebird di Bali ini cukup banyak. Tadi disampaikan hampir 2.000 orang dan 1.200 sekian armada. Tentunya ini perlu kita lindungi. Ya, perlu kita lindungi. Nah, ini kira-kira kegiatan hari ini, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan bapak-bapak semuanya dapat ikut. Kemudian tentunya dari segi perusahaan, kalau bapak-bapak sehat, bapak-bapak bisa produktif, perusahaan juga akan maju. Karena yang sudah saya sampaikan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada semuanya yang hadir pada kesempatan ini. Selamat mengikuti pelaksanaan vaksin. Saya akhiri dengan Paramahati. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada yang takut disuntik kan, Pak? Ya, hari ini kita melaksanakan vaksinasi di kerjasama dengan Polda Bali dan Bluebird Tbk cabang Bali, ya, seperti itu. Kita menyasar sekitar 900 pengemudi dan karyawan, juga termasuk lingkungan yang ada di sekitar tempat kantor Bluebird ini, dalam rangka vaksinasi ketiga atau booster. Kita akan pakai di sini nanti rencananya vaksinnya dari Pfizer dan AstraZeneca, ya. Dan ini memang adalah program kelanjutan dari kerjasama kita dengan PT Bluebird yang sebelumnya melaksanakan juga vaksin pertama dan vaksin kedua yang beberapa bulan lalu, ya, sudah kita laksanakan juga. Seperti tadi saya sampaikan bahwa vaksin booster ini adalah untuk memperkuat, ya, daya vaksin yang sebelumnya. Sasaran kita adalah tepat di sini adalah para pengemudi dari taksi Bluebird ini, karena mereka sangat rentan yang berada setiap hari di jalanan, ya. Di jalanan tentunya dia tidak bisa memilih juga, ya, orang yang naik kendaraannya sebagai penumpang apakah itu positif ataukah mungkin bergejala ataupun tidak tahu. Nah, inilah sangat rentan. Oleh karena itu sangat tepat memberikan vaksin booster kepada mereka yang rentan ini, kelompok rentan lah, katakan seperti itu. Tidak saja melindungi bagi dirinya, tapi juga bagi keluarganya. Karena bagaimanapun juga setelah kembali bekerja, pulang ke rumah, mereka ketemu dengan anak istri,
Andai kata misalnya dia saat dia bertugas di jalanan itu terpapar, tentunya akan menjadi rantai penularan yang cukup cepat nantinya. Dan bagaimana kita ketahui, sekarang saja di Bali angka peningkatan cukup tinggi, ya, sebagaimana prediksi dari pemerintah. Di Jakarta sudah sekitar 1000-an, di Bali juga sudah mulai naik menjadi sekitar 100-an, begitu ya. Nah, kita harapkan dengan percepatan vaksin booster ini dapat meredam dampak daripada penyebaran dari virus varian Omicron ini yang informasinya memang begitu cepat. Dan itu betul kita lihat dari grafik yang ada di Provinsi Bali, dari mulai tadi saya sampaikan sekitar 23 naik menjadi 30, 40, 90 dan sekarang sudah hampir 100-an dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. Dan umumnya mereka ini kan beroperasi di wilayah yang cukup ramai orang. Ya, di sini adalah Denpasar, Badung, Tabanan. Ya. Dan tempat-tempat tersebut juga yang sekarang terindikasi juga jumlah kasusnya cukup tinggi. Jadi sekali lagi program booster ini untuk karyawan dari Bluebird, khususnya para pengemudi, sangat tepat ya, dalam rangka meningkatkan imunitas bagi para pengemudi ini supaya tidak tertular. Kita harapkan sih sekitar 900 sampai 1000 ya dalam 2 hari ini bisa dilakukan vaksinasi. Jumlah kalau mengenai sasaran kembali bahwa memang ini adalah akhirnya yang kita anggap sebagai tanggung jawab sosial, baik itu dari perusahaan juga, dan kemudian alhamdulillah puji Tuhan ada dukungan kerjasama dari pihak Polda dalam hal ini. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, untuk mengatasi situasi yang sekarang ini kelihatannya memang harus tidak ada jalan lain kecuali kerjasama. Ya, semua elemen masyarakat dalam hal ini, sehingga kita bisa mengatasi secara bersama-sama lah. Ini kolektif, tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi tujuannya adalah itu kebersamaan. Kalau menurut saya salah satunya satu rasa, satu nasib sepenanggungan, karena ya sayanglah Bali yang kita sama-sama tahu seperti ini, terus terang tadi yang saya sampaikan cukup prihatin melihat situasinya, dan saya sangat berharap bahwa dengan melaksanakan vaksin ini yang disebut sebagai herd immunity itu mulai kemudian terbentuk lah, kira-kira seperti itu. Kalau beberapa negara yang saya tahu itu mereka kayak seperti di Inggris, di Eropa ya, beberapa negara di Eropa yang terakhir di Denmark, itu mereka juga sudah menyatakan bahwa COVID itu bukan lagi menjadi sebagai pandemi, ya. Tapi tentunya mereka punya acuan. Ya. Salah satunya yang menjadi acuan itu adalah masalah vaksin ini. Ya, kita mesti melihat bahwa di negara-negara Eropa relatif memang negaranya kecil-kecil kan, dan kemudian mungkin ya lokasinya juga jadi satu, Indonesia kan tersebar, jadi memang tidak mudah untuk mengendalikan mobilitas masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lain, apalagi di Bali.